Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, ketemu kembali dengan pelajaran fisika bersama Pak Nursam. Kali ini melanjutkan tentang kompetensi melakukan pengukuran ya, besaran tertentu. Kemarin sudah kita diskusikan apa bedanya mengukur, menilai, dan menghitung ya. Menghitung itu yang dimaksud adalah misalnya menghitung jumlah lembaran buku ya, ini ya. Nah, hari ini Bapak ingin tegaskan kembali. Jadi kalau mengukur anak-anak itu ada risiko kesalahan. Jawabannya bisa beda ya. Jawaban bisa beda. Tapi kalau menghitung jawabannya pasti sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Contoh misalnya, tolong hitung berapa butir telur gitu. Yang satu jawab 27, yang satu jawab 28. Pasti disuruh diulang. Karena apa? Menghitung itu nggak boleh salah. Is it exactly ya? Exactly kuantitinya itu exactly. Jadi nggak ada salahnya. Pasti benar gitu. Kalau beda pasti salah. Tapi kalau mengukur not exactly ya, sebab ada error di situ. Jika kita melihat menggunakan yang ini, yang mistar ini adalah mistar sentimeter, maka 13 baca 13-nya ya nggak boleh salah. Ini jangan sekali-kali dibilang 14 karena 14 belum. Lalu yang errornya itu ketika mengira di sini ya. Boleh. Nah, makanya kemarin ada yang menjawab 13,7 ya. Kemudian jadi 13,8 makanya ini misalnya yang kemarin ya. Dan mungkin juga 13,9. Ini semua karena dia hasil pengukuran, maka ini semuanya benar gitu. Tapi kalau yang menjawab misalnya 14, ini pasti salah. Nah, di dalam pengukuran itu yang ini semua ya, yang 13 ini semua menjawab sama. Nah, di dalam pengukuran itu disebut dengan angka pasti samanya. Tapi yang angka 7, 8, 9 yang berbeda, ini namanya angka taksiran. Ya, angka ini tidak bisa disebut 13 kalau menggunakan ini ya. Ini 13, tapi yang pastinya ini sampai sini. Maka yang ini kemarin ada yang menjawab 13,7 ya kan? 7 ada yang bilang 75 gitu yang bawah. Ada yang 13,76 gitu ya. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Nah, karena yang 13 yang ini yang pasti, ini angka pasti yang 13,7-nya. Nah, ini angka taksiran, ini angka taksiran ya. Jadi kalau begitu anak-anak kok bisa beda ya Pak? Mana angka taksiran dengan angka pasti dan angka taksiran untuk dua alat ukur berbeda. Iya, jadi makanya kita itu harus menulis kaidahnya, harus menggunakan aturan penulisan yang benar sesuai dengan alat ukurnya. Jadi kalau ini dibalik, ini ditulis 13,75, jadi keliru. Kalau yang ini ditulis 13,7, ini juga keliru karena ada lebihnya. Itulah yang disebut dengan aturan angka penting ya. Nah, apa angka penting itu? Angka penting itu ada angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti tidak boleh orang berbeda menuliskan angka berbeda gitu. Nah ya, kemudian sedangkan angka taksiran itu memiliki resiko kekeliruan. Jadi anak-anak, fisika itu dibangun oleh cara kerja ilmiah, dan salah satu langkah kerja ilmiah itu dalam mengumpulkan data melalui pengukuran. Makanya ilmu fisika itu sebetulnya memiliki resiko kekeliruan juga gitu. Tetapi kekeliruannya adalah kekeliruan yang masih bisa diterima atau ditolerir ya.
Makanya ada batas toleransinya kekeliruan itu, ya. Bagaimana caranya kekeliruan bisa dikurangi? Yaitu dengan cara dilakukan pengukurannya berulang, diulang. Misalnya ada yang mengukur 13,7, ada yang 13,8, ada yang 13,9. Bagaimana kesimpulannya? Ini rata-rata. Itulah hasil yang paling tepat mendekati kebenaran. Penelitian dan angka penting, ya. Oke. Ini kan sudah Bapak sampaikan di PDF ya, yang judulnya mengukur, ya kan? Semoga ini sudah dibaca, ya. Penulisan hasil pengukuran, apakah panjang, masa, dan lain-lain, ya, harus memperhatikan kaidah penulisan angka penting. Kaidah penggunaan angka penting tersebut antara lain: 1. Angka penting terdiri dari angka pasti dan 1 angka taksiran. Terus yang kedua, semua angka bukan 0 hasil pengukuran termasuk angka penting. Jadi tidak boleh membuang angka 0. Tadi 10,40, nolnya dibuang. Kamu berarti membuang angka penting. Itu penting, menunjukkan ketelitian gitu, ya. Oke, terus angka 0 yang diapit angka lain termasuk angka penting, ya. Nanti Bapak sampaikan. Jadi kalau misalnya 1,01, 1,02, nolnya itu ada di tengah, itu angka penting, ya. Kemudian yang 4, angka 0 pada angka desimal. Nah, kalau pada angka desimal, A yang di sebelah kanan angka lain termasuk angka penting. Jadi termasuk angka penting. Tadi kan 10,40. Angka 0 di belakang itu angka penting karena ada di sebelah kanan, ya. Kecuali ada di sebelah kiri. B di sebelah kiri angka lain bukan termasuk angka penting. Misalnya 0,007. Maka itu hanya 1 angka penting, angka 7-nya aja. Karena angka 0-nya yang lain ada di sebelah kiri. Jadi tapi kalau misalnya 0,0070. Nah, 0,0070. 7-nya angka penting, angka 0 yang di sebelah kanan angka penting, angka 0 yang di sebelah kiri itu bukan angka penting. Ya. Kemudian 4, hasil penjumlahan dan pengurangan hasil pengukuran hanya boleh menggunakan 1 angka taksiran. Kemudian yang ke-6, hasil perkalian dan pembagian hasil pengukuran ditulis dengan menggunakan angka penting paling sedikit. Massa jenis kan dibagi itu. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Massanya 3 angka penting, volumenya 3 angka penting. Dibagi, sama-sama 3 angka penting, maka hasil akhirnya harus 3 angka penting. Tolong buka buku catatannya ya. Tuh, berapa jumlah angka penting, tunjukkan angka pasti dan angka taksiran pada hasil pengukuran berikut ini, ya. David, tadi ada David ya? Halo David. David? Iya. Ya, coba itu yang nomor 1, 13,7 cm. Ada berapa angka penting, Pit? Yang mana yang angka pasti dan yang mana angka taksiran? Angka pastinya 13. 13. Angka taksirannya? 0,7. Angka nggak pakai 0, angka 7 gitu. Nah, angka penting itu kan ada angka pasti dan angka taksiran. Jadi berapa jumlah angka pentingnya, Pit? 3 berarti. 3, iya gitu ya. Jadi angka pastinya 13, berarti angka pastinya ada 2 angka gitu kan. Angka taksirannya angka 7. Berapa banyaknya angka penting? Terdiri pasti dan taksiran. Jadi taksiran cuma satu angka. Jadi jumlahnya angka pentingnya berarti 3 angka penting begitu ya. Angka ada pastinya 4, yang mana? Kalau 13,35, angka yang pasti. Angka pastinya 13,7 ya, itu angka pastinya. Ada berapa angka 13,7? Ada 4. 3 dulu. 3 ya, angka pastinya ada 3, angka taksirannya 5, 1 angka. Berarti berapa banyaknya angka penting? Ada 3. Kan? 4 ya. Ada 4 angka pentingnya. Jadi ini angka pentingnya, ini ada 3 angka penting, angka pastinya 13 gitu. Yang ini angka pastinya angka 7, yang ini
jumlah angka pentingnya ada 4 ya. Yang ini angka pastinya 13,7 itu ya. Angka taksirannya angka 5 kan gitu. Nah, ini ada 1 angka, ini ada 3 angka jadi 4. Kemudian coba yang berikutnya 12 ke 50 berapa angka penting? Ada 4 itu ya. Angka pastinya 12,5 ya. Yang berikutnya 12,5 mililiter. Berapa angka pentingnya? 3. Berapa banyak penting? Ada 3. Ada 3 angka penting. Angka pastinya 12. Angka pastinya angka 12. Iya, terus angka taksirannya angka 5. Ya, oke. Nah, Bapak nanya lagi berulang nih. Halo. Siapa ini? Ada Raisa. Ada nggak Raisa itu? Namanya ada tapi orangnya nggak nyaut-nyaut nih. Raisa? Ada, Pak. Ada. Raisa, sama nggak 12,50 ml dengan 12,5 ml? Beda, Pak. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang 12,50 ml itu angka taksirannya 0. Yang 12,5? Taksirannya 5. Angka taksirannya 5. Itu satu perbedaan. Apalagi? Lebih teliti mana? Yang 12,50. Lebih teliti mana? Jadi bahasanya bukan detail ya sekarang. Jadi 12,50 itu lebih teliti dibanding dengan 12,5 ml. Itu bedanya. Kan kalau yang 12,50 angka pentingnya ada 4. Yang 12,5 itu cuma 3. Tuh udah 3 jawabannya. Satu lagi apa? Padahal jawaban bisa 10 loh itu. Bapak cuma minta 4. Angka pasti. Angka pastinya, iya bisa kamu lihat. Angka pasti untuk 12,6 adalah 12,5 gitu ya. Angka pasti untuk 12,5 adalah 12. Jadi alat ukurnya beda. Jadi kamu bisa menduga itu loh. Tadi nggak boleh sembarangan hasil pengukuran itu diganti begitu aja. Namanya merusak pekerjaan orang pekerjaan udah teliti lalu dibuang angkanya jadi kurang teliti begitu. Padahal kan makin teliti sebetulnya makin mengarah pada kebenaran. Yang dicari itu kan kebenaran ya. 0,078 detik. Berapa angka penting ya? 2,3 ya? 2. Iya betul 2. Karena semua angka 0 adanya di sebelah kiri. Jadi dia bukan angka penting. Iya. Ya, pastinya 7, angka taksirannya 8. Itu. Cuman ini satu angka, ini juga satu angka. Banyaknya angka penting 2 ya. Kemudian berikutnya ini 1,6 kali 19. Ini kan kalau dideretin nolnya panjang banget ini. Nah, inilah yang disebut dengan notasi ilmiah, ya kan? Notasi ilmiah sudah belajar kayaknya waktu SMP nih kan, ya? Iya, Pak. Iya, jadi kalau misalnya ini 7,8. Jadi notasi ilmiah jadi berapa ini? Jadi 7, ya kan? 0,8 kali 10 pangkat berapa? Ayo, masih ingat nggak? Kali 10 pangkat berapa? Kalau jadi notasi ilmiah 10 pangkat -2. Berapa? Minus 2. Betul ya. Ini namanya notasi ilmiah. Karena itu 0 angka di sebelah kiri itu bukan angka penting karena bisa dibuat notasi ilmiah. Begitu. Jadi ini aja tuh. Makanya cuma 2 angka penting 7,8 sama seperti dengan ini. Sama dengan ini juga 2 angka penting ya. Jadi ini 2 angka penting. Ini angka pastinya 1 dan angka taksirannya 6 ya. Yang berikutnya nomor 2. Lakukan operasi bilangan hasil pengukuran berikut ini ya. Kalau dijumlah nih 12,50. Mana angka taksirannya, Nak? Angka berapa? 0.
Nol, Angka nol, nol. Iya, Nol. Bapak kasih tandain. Ya, ini betul. Ini angka taksirannya ya. 2,7. Mana angka taksirannya? 7. 7. Nanti kalau dijumlah, coba dijumlah biasa pakai kalkulator. Ini kan nanti 0 tambah, ini kan nggak ada angka ya. Nanti tinggal 5 tambah 7, 12 gitu kan ya? Iya. Ya. Terus 12 tambah 2, 14. Jadi hasilnya berapa ini? 15. 15, berapa coba nak? 15,20 kan? Kan 0 tambah 0 kan 0. Ya. 5 tambah 7, 12. Ambil 1 kan? 1, 2 tambah 2, 4 tambah 1 jadi 5. Begini kan? Nah sekarang 0 ini angka taksiran. Ya kan? Ini angka taksiran. Bapak kasih tandain. Ini angka taksiran. Sedangkan 7 itu ketika dijumlah ini juga angka taksiran. Anak-anak, aturannya tidak boleh ada 2 angka taksiran, hanya boleh ada 1 saja. Maka ini ditulisnya yang benar adalah 15,2 gram. Ya, kenapa 0 dibuang yang belakang? Karena ada angka taksiran 2. 2 itu udah angka taksiran. Tidak boleh ada angka taksiran di belakang angka taksiran lagi. Karena itu yang kemarin Bapak bilang itu memberikan dugaan yang berulang-ulang gitu. Tidak boleh, menduga cuma sekali gitu. Paham ya? Ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi begitu. Jadi kalau dijumlah atau dikurang, dikasih tanda. Jadi kira-kira begini. Ini kan angka 0 angka taksiran. Karena tidak dijumlah, maka hasilnya angka taksiran. Sementara yang 5 itu angka pasti. Yang 7 angka taksiran. 5 tambah 7 hasilnya 12. 2 ini angka taksiran. Jadi gini, kalau angka taksiran dijumlah dengan angka pasti, itu mesti lebih arah taksiran. Nomor B, 405 gram. Berapa angka penting? Ini 3 angka. Iya, 3 angka penting. Kalau bahasa Indonesianya kan 3 AP. Nah, 3 AP, 3 angka penting ya. Sekarang 2,50 berapa angka penting? 3. 3 angka penting. Iya, ya kan? 3 angka penting. Sekarang coba pakai kalkulator kamu. 405 dibagi 2,50 berapa? Ayo. 162. Ini kan 3 angka penting. Ini 3 angka penting. Maka tulisannya harus 3 angka penting. Kalau 162 ini berapa angka penting? 3. 3. Jadi ini sudah 3 angka penting. Karena sudah 3 angka penting, maka ini sudah benar 162 gitu. Nah, iya, ya. 17,35 berapa angka penting, nak? 3 4. 4 angka penting. 5 lembar itu menghitung apa mengukur? Menghitung. Kalau menghitung nggak ada istilah angka penting. Ya, jadi menghitung tidak disebut angka penting. Gitu. Karena tidak ada angka taksiran 3 angka pasti, dia pasti semua. Begitu. Jadi 5 lembar berapa angka penting? Tidak ada angka penting. Begitu nanti kalau ditanya lagi ya. Kalau begitu, bagi coba sekarang 17,35 dibagi 5. Berapa hasilnya? Pakai kalkulator. 3,47 Pak. 3,47. Nah, 3,47. Bagi 5. 3,47 hasil. 3,47. Oke. Iya, ditulisnya sekian 3,47. Iya. Iya, Pak. Aslinya kan 4 angka penting. Sekarang hasilnya 3,47 berapa angka penting? 3. Cara menulisnya berarti bukan begini 34 bukan 3,47 nak. Maka ini harus ditulisnya harus 4 angka penting. Gimana caranya nulisnya? 3,470 karena harus 4 angka penting. Ngikutin angka penting yang hasil pengukuran. 5 lembar
tidak disebut angka penting. Gitu nah. Jadi yang ini berarti belum selesai begitu. Ini belum selesai. Yang benar adalah 3,470 cm. 67,5 berapa angka penting? 3. Nah, 17 butir berapa angka penting? Nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang nggak ada. Dia bukan angka penting karena hasil count, bukan hasil measure ya. Kalau mengukur itu pengukuran kan measure ya. 147,5 kan? Iya, Pak. 1147,5 itu berapa angka penting tuh jadinya? 5. 5 ya kan? Iya, 5. Padahal artinya hanya Ada 3. 3. Maka ini kamu ubah jadinya menjadi jadi ini kan gram. Jadi kamu ganti tuh jadi 1, 1, gitu kan? 1 hanya sampai angka 4 kan ya? Iya. Iya kan? Iya, tapi kan 7 di belakangnya. Kalau 7 di belakangnya dibuang berarti menambah angka di depannya. Jadi 1,15 kilogram begitu. Paham nggak nih? Paham. Ya? Kurang, Pak. Iya, jadi 1147,5 gram itu kurang tepat kalau mengikuti angka penting. Karena kalau dijadikan angka penting menjadi 1,15 kilogram. Ini 3 angka penting, hasil akhirnya harus 3 angka penting. Ini kan tadi yang nomor 1 itu, terus tadi nomor 2 ya kan? Nah, lanjutin itu nanti nomor 3. Jika diameter kelereng 1,5 berapa volume kelereng itu? Satuannya sentimeter kubik dimintanya begitu ya. Diameter kerjanya di PDF-nya langsung atau enggak, di buku catatan. Oke, semuanya dicatat ya, di buku catatan ya. Termasuk yang nomor 1, nomor 2 itu harus ada. Tapi yang dilanjutin nomor 4, nomor 5 gitu ya. Sekarang sebenarnya kalau kita tatap muka langsung, ini ada eksperimen berikutnya itu ya, eksperimen tentang menggunakan neraca, mengukur massa jenis, volume dan seterusnya. Tapi ya terpaksa kita harus bersabar dulu ya. Bersabar dulu untuk kita lanjutkan ke yang lainnya dulu ya. Oke. Kelihatan ini menginterpretasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan data, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Ya, kamu nanti bisa, Bapak bacakan saja. Hasil kegiatan mengukur itu memiliki risiko kesalahan. Antara lain ditunjukkan dengan angka penting dan angka taksiran. Tadi sudah ya. Kesalahan itu merupakan hal wajar dan tetap diakui kesahihannya atau validitasnya dengan memperhatikan ketelitian. Jadi asalkan teliti masih bisa diterima. Nah, kesalahan atau error dan ketidakpastian, uncertainty, adalah risiko setiap pengukuran. Jadi ketidakpastian itu ada di dalam fisika. Jadi fisika itu mungkin dikoreksi sedikit. Selama ini mungkin kamu pahami sebagai ilmu eksak. Enggak. Exactly itu kan maksudnya kan not exactly ya errornya, tapi errornya mendekati kebenaran begitu ya. Makin kecil kesalahan, makin kecil resiko dan makin tinggi tingkat ketelitiannya. Jadi Bapak ulangi, kesalahan dan ketidakpastian adalah risiko setiap pengukuran di mana dalam batas tertentu masih bisa diterima ya. Kemudian makin kecil kesalahan, makin kecil resiko, dan makin tinggi ketelitiannya. Sebaliknya, kalau makin besar kesalahan, makin besar resiko, dan rendah tingkat ketelitiannya. Ya, oke, lanjutnya. Untuk mengurangi kesalahan dapat dilakukan dengan cara pengukuran berulang. Tuh, kata Bapak tadi bilang. Yang pertama, pengukuran tunggal. Kesalahan pengukuran tunggal dinyatakan dengan angka yang dihitung sama dengan 50% dari skala terkecil. Ya, contoh misalnya, termometer dengan skala 1 derajat, maka kesalahan pengukurannya adalah 0,5 derajat. Nah, begitu pula dengan mistar, dengan skala terkecil 0,1, maka kesalahan pengukurannya adalah 0,05. Lalu penulisan hasil pengukuran ditulis dengan, ini
disebut intervalnya ya, bentuk intervalnya. Contoh ya, misalnya ini 12,4 plus minus 0,05. Kenapa ini 0,05 nak? Ya, 0,05 ini karena 12,4 itu ketelitiannya menjadi 0,1. 0,1 dibagi 2 atau 50%-nya. Jadinya 0,05. 0,4% itu adalah ini 0,05 dibagi 12,4 100%. Coba boleh pakai kalkulator. Coba 0,05 dibagi 12,4 kali 100. Ya, coba pakai kalkulator. Ini Bapak juga pakai kalkulator. Ya. 0,05 dibagi 12,4. Nah, terus sama dengan kali 100 kali 100. Nah, sama dengan 0,4 tuh. 0,4. 0,40322 gitu kan? Iya, jadi artinya inilah kekeliruannya hanya 0,4%. 0,4% itu berarti kalau 1000 kali melakukan pengukuran hanya 4 yang salah, kira-kira begitu ya. Jadi masih sangat tinggi ketelitiannya. Kedua, pengukuran berulang. Jadi yang berulang-ulang, misalnya diulang lagi ya. Pengukuran berulang, kesalahan berulang dihitung berdasarkan rata-rata simpangan setelah diperoleh nilai rata-rata. Nah, dalam perhitungan data yang banyak dihitung standar deviasi atau simpangan baku ya. Nah, kamu harus terbiasa nih dengan simbol-simbol kayak gini nih ya. Rata-rata simpangan dihitung dengan rumus delta X rata-rata. Ini ada topinya di atas. Ini average ya, average atau rata-rata. Sigma itu jumlah, XI itu pengukuran yang kesekian, X rata-rata ini hasil rata-ratanya. Ini contohnya begini nak. Contohnya ini ada tabel. Tabelnya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Perhatikan data bukan betul berkerikil. Di buku catatan, tolong dibuka di buku catatan, bikin tabel ini, terus nanti kamu bagi ini. Kan massa jenis itu massa dibagi volume. Jadi ini tolong dan diisi. 62,1 dibagi 23. 84,2 dibagi 3. Terus gunakan angka penting. Kalau ini kan angka pentingnya 3, ini angka pentingnya 2. Ini 2 semua angka pentingnya, ini ada yang ada 3 angka penting, ada yang berapa. Nanti kamu harus ditulis di sini dengan menggunakan aturan angka penting ya. Untuk saat ini itu dulu ya yang bisa kita lakukan. Terus ini tolong diisi sampai, dicoba dulu sampai nomor 9 ya. Sampai nomor 9. Nanti kita akan diskusikan. Tugasnya ada di mana, Pak? Apa? Tugas ininya ada di mana, Pak? Dikirim di Telegram, Pak? Di Telegram. Oh, iya, Pak. Ada di Telegram. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.